Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, pinter, hebat anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik 4B selalu berhemat energi, subtema 2 tentang manfaat energi PB 1. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi dan teks petunjuk. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami manfaat macam-macam energi. Siswa mampu menulis teks petunjuk penggunaan alat elektronik. Sekarang, kalian buka buku paket halaman 49. Di sini kita akan belajar tentang manfaat macam-macam energi. Pertama, energi cahaya matahari. Energi matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat matahari bagi tumbuhan: membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, mengaktifkan klorofil atau zat hijau daun, menjaga temperatur pada tumbuhan. Mari kita simak video berikut ini tentang proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan thylakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia.
udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Kedua, energi panas. Energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Manfaat energi panas dari matahari bagi manusia adalah: pertama, mengeringkan bahan makanan yang dijemur, seperti ikan asin, padi yang baru dipanen, kopi, dan kerupuk. Yang kedua, pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, menghangatkan ruangan. Yang keempat, pembuatan garam. Yang kelima, menguapkan air. Pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Yang ketiga, energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat energi gerak pada angin. Pertama, menggerakkan perahu nelayan. Yang kedua, menggerakkan kincir angin. Yang ketiga, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji pada tumbuhan. Yang keempat, mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Perubahan energi. 1. Energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, pada kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Yang kedua, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, menggosokkan kedua tangan sehingga tangan kita terasa hangat. Yang ketiga, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada bola lampu, layar televisi, dan layar monitor pada komputer. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan pada turbin, di mana turbin angin mengubah energi gerak menjadi listrik. Yang keenam, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada mixer, blender, dan kipas angin listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada senter dan mainan yang menggunakan baterai. Yang kedelapan, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada pengisian aki dan pada charger batu baterai. Yang kesembilan, energi listrik menjadi energi panas.
Contohnya pada setrika listrik, solder, dan kompor listrik. Sekarang kalian dibuka buku paket halaman 53 dan 54. Di sini kalian membaca teks petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. 1. Letakkan komputer di tempat yang kering dan jauh dari sumber air. Yang kedua, pastikan semua kabel telah terpasang sesuai dengan fungsinya. Ketiga, tekan tombol pada mesin utama komputer atau CPU, Central Processing Unit. Keempat, jika komputer tidak hidup, tekan kembali tombol pada mesin utama komputer. Kelima, jika komputer telah hidup, tunggulah beberapa saat hingga muncul tampilan pembuka pada layar monitor. Keenam, gunakan komputer sesuai dengan keperluan. Ketujuh, segera matikan komputer setelah selesai digunakan. 8. Jangan biarkan komputer dalam keadaan hidup jika tidak digunakan. Kesembilan, setelah komputer dimatikan, cabut kabel penghubung antara komputer dan stop kontak. 10. Selalu bersihkan komputer dari debu dan kotoran lainnya. Apa sih artinya teks petunjuk? Nah, tadi kalian sudah bacakan tentang teks petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Teks petunjuk adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas. Ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, disampaikan secara berurutan dan teratur. Kalian buka buku paket halaman 55 dan 56. Kerjakan di buku paket tentang perubahan energi. Tugasnya dipoto, kirim ke wali kelas masing-masing. Kelas 4A ke Budita, kelas 4B ke Bu Soleha, kelas 4C ke Bulia. Alhamdulillah, pembelajaran 1 subtema 2 cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pembelajaran kedua subtema 2 di hari berikutnya. Mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak kelas 4A, B, dan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.